Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil hiyali babun ma yukrahu minal ihtiyalil mar'ati min ihtiyalil mar'ati ma'az zawji wad darair wa ma nazal an nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik qultu asnada fihi hadits al-Aisyah al-mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah. Kitabul Hiyal. Bab tentang hilah. Babun ma yukrahu min ihtiyalil mar'ati ma'az zawj wad dharair. Bab tidak disukai, dibenci upaya seorang wanita berhilah terhadap suaminya untuk memberikan kemudaratan kepada madu-madunya. Wa ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Dan kisah yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya hadis Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha. Berkata Aisyah, kana Rasulullah SAW yuhibbu al-halwa'a wa yuhibbul asala. Adalah Nabi SAW menyukai manisan dan beliau begitu gemarnya dengan madu. Wa kana idza shalla al-'asra, adalah tradisi Nabi, kebiasaannya setelah salat asar, ajaza ala nisaihi, Nabi akan melewati, menyinggahi semua istri-istrinya sebentar sambil melintas. Fayadnu minhunna, kebiasaan Nabi SAW setelah asar mengunjungi istri-istrinya seluruhnya sebentar, sejenak, dan mendekat dengan mereka. Fadakhala ala Hafsata, suatu hari Nabi SAW ketika mengunjungi istri-istrinya singgahlah di rumah Hafsah bintul Khattab. Fahtabasa indaha akthar mimma kana yahtabisu. Maka Nabi SAW ketika singgah di rumah Hafsah, beliau lebih lama di sana, tidak sebagaimana biasanya. Beliau berdiam lama di sana, tidak sebagaimana biasanya. Fasa'altu an dzalika faqila li, maka aku bertanya, mengapa terjadi hal itu? Mengapa dia lebih lama di rumah Hafsah? Tentunya muncul cemburuan. Kok lebih lama di sana? Ada apa di sana? Dan kisah ini sebagian ulama mengatakan yang lebih sahih terjadi dengan Zainab. Sebagian ulama mengatakan terjadi dua kali. Pernah terjadi dengan Zainab, pernah terjadi dengan Hafsah. Fahtabasa indaha akthar mimma kana yahtabis, maka beliau singgah di sana lebih lama daripada kebiasaannya. Fasa'altu an dzalika, maka aku pun bertanya, ada apa gerangan? Faqila li, aku dapati jawaban, dikatakanlah kepadaku, ahadath laha imra'atun min qaumiha ukkatan min asal. Sesungguhnya salah seorang daripada Hafsah binti Umar bin Khattab memberikan kepadanya ukkah min asal, kue atau tempat wadah yang berisikan madu. Fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu syarbatan. Maka ketika Rasulullah singgah di sana, dia memberikan kepada Rasulullah SAW madu tersebut. Beberapa memberikan kepada Rasulullah SAW madu tersebut untuk dapat diminum beberapa kali meminum. Faqultu, maka aku pun berkata, jadi trik Hafsah atau trik Zainab agar Nabi SAW duduk lama di sana, diberikan minuman, agar Rasulullah nikmati minuman tersebut, agar lebih lama di sana.
Ya. Faqultu, maka aku pun berkata, ama wallahi, demi Allah, lanahtalanna lahu, kita akan berbuat hilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tak lagi lama-lama di sana. Fatagartu dzalika li Saudata, maka aku pun berencana dengan Saudah. Ya, bagaimana caranya supaya tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sana kembali. Aku pun berkata kepada Saudah, idza dakhala alaiki fa innahu sayadunu minki. Nanti kelak Rasulullah pasti akan singgah di tempatmu. Pasti sebagaimana biasanya dia akan dekat kepadamu. Faquli lahu, ketika dia dekat kepadamu katakan, ya Rasulullah, akalta maghafira. Ya Rasulullah, apakah engkau makan buah maghafir? Semacam buah yang memiliki bau. Ya. Apakah engkau makan buah maghafir? Fa innahu sayaqulu la, kata Aisyah, pasti dia akan menjawab tidak, karena dia bukan makan buah maghafir. Faquli lahu, kalau dia katakan tidak, ma hadhihi ar-rihu, apa bau yang kucium daripada mulutmu ini? Dan adalah kebiasaan Nabi, beliau sangat anti sekali tercium dari mulut beliau bau sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah beliau mulutnya itu meninggalkan bau, karena beliau senantiasa bermunajat dengan Allah, datang kepada Jibril. Tak senang, tak nyaman, apalagi tercium manusia. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Adalah Nabi SAW begitu tidak menyukai apabila tercium daripadanya bebauan. Fa innahu sayaqulu, kata Aisyah, nanti dia pasti akan mengatakan, saqatni Hafsatu syurbata asal. Dia pasti akan mengatakan, aku tadi dijamu oleh Hafsah, diberikannya minuman madu. Faquli lahu, maka katakanlah, jarasat nahlatul urfat al-urfat. Ya. Sesungguhnya perumpamaan madu yang kau telah konsumsi itu bagaikan perumpamaan buah al-urfut, bagaikan madu yang telah berubah rasanya, berubah baunya. Ya. Kadang-kadang madu tersebut, ya, kalau andai kata lama sudah dibiarkan, lama tak dikonsumsi, berubah baunya. Ya. Katakanlah bahwasanya terjadi perubahan pada madu yang kau minum tersebut. Wa sa'aqulu dzalik. Intinya bahwasanya madu itu sudah tak segar lagi, tak fresh. Ya. Wa sa'aqulu dzalika. Nanti kelak ketika dia datang singgah di rumahku, aku akan katakan hal yang sama. Wa qulihi anta wa anti ya Safiyah. Dan engkau wahai Safiyah, ketika Nabi singgah di rumahmu, katakan pula demikian. Bersekongkollah Aisyah, ya, dengan Safiyah, dengan Saudah. Dan ini adalah merupakan gengnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Adalah sisi Nabi SAW, mereka dua kubu. Satu kubu di bawah pimpinan Aisyah, satu kubu di bawah pimpinan Zainab. Ya. Maka Aisyah berencana mengatakan tersebut kepada Saudah dan kepada Safiyah. Falamma dakhala ala Saudata, tatkala Rasulullah SAW masuk menemui Saudah, qultu, ya, taqulu Saudah, maka berkatalah Saudah ketika itu, kata Ibunda Aisyah menceritakan apa yang dikatakan Saudah, walladzi la ilaha illahu, demi dia Allah tidak ada Tuhan selain dia, laqad kittu an ubadirahu billadzi qulti, aku ingin langsung menyampaikan, kata Saudah, aku ingin langsung menyampaikan apa yang kau perintahkan kepadaku. Wa innahu la'alal bab, padahal dia masih di depan pintu, belum mendekat kepadaku. Faraqan minki, karena aku begitu takut tidak menjalankan perintahmu. Subhanallah. Aisyah walaupun kecil tapi disegani oleh Saudah yang tua. Saudah adalah istri Nabi yang paling tua, ini nikahi beliau kedua setelah wafatnya Khadijah, dan dia yang paling tua umurnya. Ya, karena ingat pesan Aisyah, hampir-hampir langsung dia katakan ketika Nabi masih di pintu. Karena takutnya kepada Aisyah, lupa menyampaikan amanahnya. Subhanallah. Seolah-olah dia di bawah tekanan.
Kemudian falamma dana Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah mendekat kepada aku, qultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, akalta maghafir. Wahai Rasulullah, apakah engkau makan pohon maghafir, buah maghafir? Ya, padahal dia tahu Nabi tak makan maghafir, tapi cara saja. Qala la, kata Nabi, tidak. Ya. Jadi dia bukanlah berdusta, karena dia buat dalam bentuk pertanyaan. Inilah hilah tadi. Ya, kalau berdusta dilarang. Bagaimana supaya tak berdusta? Dia pura-pura bertanya, apakah engkau makan buah maghafir? Padahal dia tahu Nabi tak makan buah maghafir. Lain cerita mengatakan, ya Rasulullah, engkau makan buah maghafir. Ini pernyataan. Adapun ini pertanyaan, apakah engkau makan buah maghafir? Dan Nabi tak pernah dusta. Qala la, kata Nabi, tidak. Qultu fama hadhihi ar-rih. Kalau begitu bau apa yang ku cium daripada mulutmu ini? Qala saqatni Hafsatu syurbata asal. Persis bagaimana kata Aisyah, jawaban Nabi tepat. Tadi aku di rumah Hafsah diberikan Hafsah minuman madu ini. Ya, ini trik-trik wanita bagaimana supaya suaminya lama di rumahnya, banyak-banyak diberi makan. Diberi makan yang enak-enak. Ini hanya tahu suami-suami yang punya istri lebih daripada satu ini bermadu. Kalau enggak tahu ini. Dikasih makan di servis supaya betah di sana. Supaya lebih lama. Ya. Berkata Ibunda Aisyah menceritakan kejadian ini, saqatni Hafsatu syurbata asal. Kata Nabi, tidak. Tadi aku di rumah Hafsah diberi minuman madu. Qalat, qultu, berkatalah ketika itu sudah jarasat nahlatul urfud, telah berubah rasa madu tersebut. Ya. Tak segar lagi. Falamma dakhala alayya, tatkala Rasulullah SAW masuk lagi ke rumahku, karena Rasulullah setelah asar mengunjungi istrinya, melintas sehingga sebentar, berbincang-bincang dengan setiap istri. Tatkala tiba di rumahku, qultu lahu mithla dzalik, aku pun berkata hal yang sama, ya Rasulullah, apakah engkau makan buah maghafir? Sampai akhir kisah. Kata Nabi, tidak, tadi aku minum di rumah Hafsah. Ya. Saqatni Hafsah syurbata asal. Ya. Wa dakhala ala Safiyah. Tatkala Rasulullah masuk kembali menemui Safiyah, Safiyah pun telah di setel bagaimana mengatakan hal semula agar Nabi tak suka. Karena memang Nabi tak suka dari mulutnya tercium bau. Lain nama kita. Udah makan jengkol lupa daratan. Udah makan peti lupa daratan. Karena Nabi berbeda dengan kita. Nabi setiap saat standby datang kepadanya wahyu. Kita tak datang-datang wahyu. Faqalat lahu mithla dzalik. Masuk menemui Safiyah, Safiyah pun mengatakan hal demikian. Falamma dakhala ala Hafsah, tatkala tiba di giliran Hafsah, Hafsah tadi telah menyiapkan madu untuk Nabi SAW. Qalat lahu, berkatalah Hafsah, dia ingin membuat Nabi duduk saja nak minum di sana. Ya Rasulullah, ala usqiyaka minhu, mau kau kuberikan lagi madu tersebut? Maukah anda ya Rasulullah kuberikan madu tersebut? Padahal Nabi menyukainya, menyenanginya. Qala la hajata li bihi, la hajata li bihi, la hajata li bihi. Kata Nabi, aku tak butuh minum itu lagi. Kenapa? Karena dikompin, mencium, yakni telah menimbulkan bau yang dicium oleh istrinya. Subhanallah. Ya, alasan mereka, madu itu sudah tak segar, sudah berubah. Ya, akhirnya Nabi SAW pun mengharamkan atas dirinya madu tersebut. Turunlah surat At-Tahrim. Allah Jalla wa'ala mencela Nabi yang mulia SAW menghalalkan sesuatu disebabkan karena mencari keridhaan sebagian istri-istrinya. Turunlah ayat yang berbunyi, ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik.
gara-gara ingin mencari keridhaan sebagian istri-istrimu, kau haramkan sesuatu yang kau senangi. Subhanallah. Ya. Tabtaghi mardata azwajik, karena ingin mencari keridhaan sebagian istrimu. Allah mencela Nabi yang mulia. Dan Allah memberikan ancaman ya kepada dua istri Nabi SAW. Sebagian mengatakan kepada Hafsah dan Aisyah dalam kisah lainnya. Allah mengatakan in tatuba ilallah faqad sagat qulubukum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, jangan mengulangi perbuatan itu lagi, membuat Nabi tak nyaman sehingga mengharamkan apa yang halal baginya, maka apabila kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah baiklah hati kalian berdua. Wa in tadhaharu alaihi, kalau kalian berdua bertolong-tolongan untuk membuat dia tak nyaman, fa innallaha huwa maulah, ketahuilah Allah yang menjadi tuannya, maulanya. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril menjadi maulanya, tuannya. Fa innallaha maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh menjadi maulanya. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat-malaikat juga akan ada di belakang Nabi membantunya. Ya. Subhanallah. Turun ayat tersebut. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna. Semoga Tuhannya jika dia menceraikan kalian disebabkan karena kalian banyak tingkah membuat dia risau, galau. Semoga Tuhan kalian jika dia menceraikan kalian, Allah akan gantikan. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Allah gantikan untuk dia istri-istri lebih baik daripada kalian. Ya, subhanallah. Maka seketika keduanya pun bertobat kepada Allah Jalla wa Ala atas perbuatan ini. Qalat taqulu Saudah, ketika hal ini terjadi berkatalah Saudah. Saudah punya rasa kasihan. Apa kata Saudah? Subhanallah, laqad haramna. Gara-gara kita dia mengharamkan madu atas dirinya. Tanda penyesalan. Subhanallah. Qalat qultu laha uskuti, ku katakan padanya, diam kau, diam. Ibunda Aisyah terkenal kecemburuannya. Ya radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, dan banyak kita lihat sepak terjangnya bagaimana menunjukkan eksistensinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Ketika hari raya, ketika budak-budak Habasyah bermain-main ya di masjid tombak menunjukkan keahlian mereka, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin melihat mereka. Rasulullah pun berdiri di depan pintu rumahnya, ibunda Aisyah di belakang bersembunyi di balik tubuh Rasulullah SAW melihatnya. Ya. Kemudian berkata Rasulullah, apakah engkau sudah selesai? Afaraqti, sudah selesai? Belum ya Rasulullah, belum. Lama Rasulullah berdiri menunggunya. Sabar Nabi SAW. Kata Aisyah, aku sengaja diri lama-lama. Bukan apa-apa, supaya tahu semua madu-maduku gimana posisiku di hadapan Rasulullah SAW. Adapun kaitan al-hilah, kaitan bab kita, ya, babul hilah dengan kisah ini, bahwasanya ya para istri Nabi SAW ini berhilah, ya, yang mana mereka bertanya padahal mereka tahu inilah yang disebut dengan hilah. Ya, mereka bertanya padahal mereka tahu, supaya Nabi SAW tidak melakukan kembali perbuatan tersebut. Dan ini meskipun tidak berdusta, tapi tidak disukai karena efeknya. Maka janganlah sesama madu membuat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang membuat tak nyaman sang suami terhadap madu yang lain. Apapun caranya meskipun halal, apalagi jika caranya haram, menyebarkan fitnah tentang madunya, ya. Yang menakjubkan, subhanallah, walaupun ibunda kita Zainab itu yang paling seru, paling dahsyat perseteruannya dengan ibunda kita Aisyah, karena dua inilah yang paling hebat. Kata ibunda Aisyah, tak ada istri Nabi yang dapat menyamaiku kecuali Zainab.
Zainab banyak kelebihannya. Sukunya Quraisy mulia. Ya. Andai kata mereka berbangga-bangga, aku dikawinkan oleh ayahku, kata Zainab, kalian semua ayah kalian mengawinkan kalian. Adapun aku, Allah mengawinkanku dari atas langit ketujuh. Semua istri Nabi pun terdiam. Ya, Allah yang mengawinkanku, bukan siapa-siapa, langsung Allah. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid selesai ya menceraikan istrinya Zainab, habis masa iddahnya, zawwajnakaha, kami yang menikahkan dia denganmu. Allah yang langsung menikahkannya. Jadi dalam kondisi demikian, walaupun begitu dahsyatnya antara mereka persaingan, tapi ketika Ibunda Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil, ya, disebarkan oleh Abdullah bin Ubay, sehingga masuk ke rumah-rumah di kota Madinah, tersebarlah isu seolah-olah bagaikan ijma, kesepakatan terjadi hal tersebut, padahal tak ada pernah terjadi. Ibunda kita bahkan tak pernah teringat untuk berzina sama orang lain. Ya. Rasulullah menanya sebagian daripada istrinya, ya. Maka Rasulullah datang kepada Zainab. Zainab, karena Rasulullah sendiri tak tahu apa yang terjadi. Wahyu tak turun, 1 bulan wahyu tak turun. Nabi SAW dalam keadaan bingung. Kalau mendustakan, semua orang mengatakan. Kalau membenarkan, tak mungkin rasanya. Inilah dahsyatnya berita hoax ini. Kalau sudah tersebar kemana-mana, semua orang mengatakan seolah-olah hoax itu menjadi kebenaran. Begitulah kira-kira. Subhanallah. Sebagian daripada sahabat-sahabat pun ikut dalam ucapan ini. Di antaranya adalah Hamnah. Hamnah ini saudarinya Zainab. Zainab bintu Jahas, adapun Hamnah sama bintu Jahas, sama-sama saudarinya. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada Zainab, Zainab, kira-kira ada enggak yang mencurigakan menurutmu dari Aisyah? Kira-kira mungkin enggak dia berbuat demikian? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku jaga telingaku, aku jaga pandanganku. Demi Allah, aku tak pernah tahu daripada Aisyah kecuali kebaikan. Subhanallah. Ini padahal apanya ini? Madunya. Dan itu menjadi kenangan abadi di sisi Aisyah. Bagaimana Zainab tidak mencelakakannya? Subhanallah. Kalaulah kebanyakan wanita andai kata tentang madunya, kecuali Allah rahmati, pasti dia akan berbicara, menambah-nambah, membumbu-bumbui. Subhanallah. Ya udahlah Rasulullah, banyak perempuan-perempuan lain, bukan hanya Aisyah, ada, ganti aja. Gitulah kira-kira. Ya. Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab, bagaimana pandangmu? Ya Rasulullah, ku jaga telingaku, ku jaga mataku, demi Allah aku tak tahu daripada istrimu itu kecuali kebaikan. Tak mungkin ya Rasulullah. Rasulullah pun tenang. Datang Rasulullah bertanya kepada Ali, Ali bagaimana pendapatmu? Ali tak mengatakan ya, kata Ali, ya Rasulullah perempuan itu kan banyak. Kata Ali bin Abi Thalib, An-nisa'u kuthur, perempuan itu banyak. Kalau kau ganti yang lain enggak ada masalah. Ya, subhanallah. Rasulullah panggil lagi yang lebih dekat dengan Aisyah. Siapa? Budaknya, Barirah. Menunjukkan Nabi tak tahu, dan ini menunjukkan Nabi tak tahu perkara gaib. Barirah, jujur kau jawab. Kira-kira ada yang membuat engkau ragu daripada Tuanmu? Ya. Bagaimana pandangan tentang Tuanmu? Kata Barirah, ya Rasulullah, dia tak ketahui kecuali seorang perempuan yang baik. Kalaupun ada kekurangannya, kata ya Barirah, dia itu kadang-kadang lalai kalau menjemur gandum, dibiarkan sehingga dipatuk oleh binatang-binatang, diambil binatang, itu saja cuma. Tak dijaganya, dibiarkannya. Subhanallah. Jadi berbeda-beda ya pendapat orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zainab, dia pelihara, dia jaga. Ya, ibunda kita Aisyah. Tapi saudarinya Zainab, kakaknya Hamnah, karena ini berkaitan dengan yakni saudarinya yang menjadi madu bagi Aisyah, tentunya dia berharap kalau gugur Aisyah akan naiklah Zainab menjadi nomor 1. Ya. Sementara mereka tahu nomor 1-nya itu adalah Aisyah. Maka dia turut menyebarkan berita ini. Subhanallah. Ya. Kemudian dia bertobat. Sebagian sahabat juga
kena dalam berita ini. Bahkan yang terdekat dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, Mistah itu kerabat Abu Bakar Siddiq, disuplai Abu Bakar Siddiq, diberi nafkah setiap saat. Di bawah tanggungan Abu Bakar, dia pun ikut menyebarkan. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan dahsyatnya berita hoax. Kalau sudah menyebar, jadi sesuatu hal yang dianggap pasti kebenarannya. Sampai-sampai Nabi ketika bertanya kepada Ibu Aisyah, di klimaks cerita ini, didudukkanlah Nabi SAW, ya, Aisyah, Abu Bakar, dan ketika itu umur Ruman istrinya. Ketika itu Ibunda Aisyah sudah menangis berhari-hari, tak ada kerjanya kecuali menangis. Radhiyallahu anhu ardhaha. Bahkan kata dia, sudah kering air mataku, tak bisa lagi keluar. Allahu Akbar. Sedih dia. Kenapa? Karena Nabi berubah SAW. Ya. Nabi itu berubah sikapnya gara-gara apa? Berita hoax. Berubah sikapnya. Biasanya dia beramah tamah, sekarang kalau datang, gimana keadaanmu? Biasa aja. Kaifatiki. Aku pun heran, kok ada perubahan, tapi aku tak tahu mengapa berubah Nabi SAW. Sampai akhirnya dengar daripada Ibunda Mistah kabar tersebut. Maka seketika sakit dia. Maka sakit itu, kebanyakan orang sakit, dampak daripada sakitnya apa? Hati. Sakit dia. Minta kepada Rasulullah izin agar dirawat di rumah kedua orang tuanya. Diizinkan Nabi SAW. Sampai klimaksnya 1 bulan penuh. Datanglah Rasulullah tak bisa lagi mendengarkan daripada orang-orang, langsung Ibunda Aisyah tanyakannya, didudukkannya. Wahai Aisyah, aku tanya kepadamu, jika benar engkau berbuat apa yang dikatakan mereka, bertobatlah kepada Allah. Jadi Nabi enggak mengatakan apa kau buat, enggak, langsung dalam bentuk jika memang engkau berbuat apa yang dikatakan mereka, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa orang bertobat kepadanya. Seketika ibunda kita banjir air mata yang sudah kering tiba-tiba keluar lagi sedahsyat-dahsyatnya. Dia katakan, ayah, jawab Rasulullah. Ajib Rasulullah, jawab. Abu Bakar pun tak, subhanallah. Abu Bakar yakin tak mungkin putrinya berbuat, tapi berita ini sudah menyebar. Subhanallah. Sehingga dia tak bisa memastikan sesuatu yang tidak dia miliki padanya ilmu. Apa yang harus katakan kepada Rasulullah? Terdiam Abu Bakar Siddiq. Ibu, jawab Rasulullah. Ibunya pun berkata yang sama. Yakin dia anaknya tak berbuat. Tapi bagaimana caranya mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu padanya? Karena masalah perzinahan antara orang yang melakukan perbuatan tersebut dan Allah yang tahu. Ibunya pun terdiam. Apa harus ucap Rasulullah? Ketika semuanya tak mampu menjawab Rasulullah, dia pun berkata, aku ini posisiku sulit. Andai kataku katakan aku berbuat, senang kalian semua mendengarkan. Demi Allah, aku tak pernah berbuat hal demikian, teringat pun tidak. Andai kata aku mengatakan aku tak berbuat, tak ada kan yang yakin dengan apa yang aku katakan. Subhanallah, aku tak tahu kecuali apa yang aku katakan ini harus. Dia cari ketika itu perkataan Nabiullah Yakub yang dalam keadaan sedih, yang berketerusan. Aku tak bisa lagi mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh ayahnya Yusuf. Dia lupa nama ayah Yusuf, Yakub. Kata Ibnu Aisyah, aku lupa siapa namanya kala itu. Karena sedihnya Yusuf yang mengatakan ketika bertubi-tubi musibah datang melandanya, innama ashku bathi huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan segala duka laraku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, fasabrun jamil, hanya itu yang mampu kulakukan. Bagaimana Yakub mengatakan fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah yang terbaik. Dan hanya kepada Allah lah kepermohonan pertolongan. Subhanallah. Baru sebentar dia berkata demikian, tiba-tiba gemetar Nabi SAW. Tanda-tanda turun kepadanya wahyu. Ibunda Aisyah yakin pasti Allah akan bela dia. Subhanallah. Setelah Rasulullah selesai daripada turunnya wahyu, Rasulullah berpeluh-peluh, dia pun bergembira. Berkata Rasulullah, absyiri ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah, telah datang untukmu konfirmasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah ibundanya, Aisyah, berdirilah, datanglah kepada Rasulullah. Kata dia, tidak.
La ahmadu illallah, tak ada yang kupuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibunda Aisyah, aku mengira bahwasanya Allah akan beritahukan kepada Nabi SAW melalui perantara Jibril, bukan dalam bentuk Quran yang dibaca sepanjang masa. Ternyata aku tak pernah mengetahui bagaimana, aku merasa tak mungkin aku itu dibincangkan Allah dalam Quran. Subhanallah. Ternyata Allah bincangkan diriku dalam Quran. Allah sucikan aku dengan Quranul Karim. Menunjukkan kedudukan dia yang begitu besar. Ya. Subhanallah. Akhirnya selesailah cerita. Kita pun pulang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.